Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi bersama kami di channel Sisi Lain, mengungkap suatu fenomena berupa opini politik, sosial, budaya, hingga hiburan yang ada di Indonesia. Saya hitung 3, 2, 1, tenggelamkan. Susi Pujiastuti di antara cebong dan kadrun. Siapa yang tak kenal dengan sosok Susi Pujiastuti? Mantan Menteri Kelautan pada era Jokowi JK ini namanya sering disebut-sebut dan diagung-agungkan oleh banyak orang, apalagi oleh simpatisan Jokowi yang biasa kita kenal dengan sebutan cebong. Gebrakan Susi juga bisa dinilai gila. Salah satunya dilakukan 2 hari setelah menjabat sebagai menteri. Pada saat itu Susi yang berusia 49 tahun langsung mengumumkan moratorium pemberian izin untuk kapal penangkapan ikan. Menurut Susi, registrasi kapal di Indonesia tidak pernah serius. Ide awal moratorium ini, ujar Susi, lantaran tingginya angka pencurian ikan atau illegal fishing. Selain banyak kapal ilegal, kata Susi, ada kapal yang berstatus legal namun abu-abu. Misalnya, kapal itu punya izin, tapi menangkap ikan dengan alat yang dilarang. Dalam wawancara bersama majalah Tempo, Susi pernah ditanya, apa alasan Pak Jokowi menawarkan jabatan Menteri Kelautan kepada dirinya? Dan jawaban pun mengejutkan. Presiden Jokowi bilang, Ibu Susi, negeri ini perlu orang gila. Saya bilang ke dia, ya, Bapak mendapat orang gila, kata Susi dalam wawancara dengan majalah Tempo. Meski begitu, Susi tidak pernah merasa gila. I don't think I'm crazy. Saya pikir saya lebih normal dari semua orang. Dunia ini yang gila, kata pemilik maskapai Susi Air itu. Mungkin 7 ribuan kapal-kapal ilegal fishing yang dari asing, semuanya sekarang udah nggak berani mendekat mencuri ikan di negara kita. Karena apa? Karena kalau berani nyuri ikan betul-betul ditenggelamkan oleh Bu Susi. Dalam sejumlah pidatonya, baik Jokowi maupun Susi Pujiastuti kerap melemparkan pujian satu sama lain. Salah satunya kunjungan Presiden Jokowi terdahulu saat akan meresmikan keramba jaring apung di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Karena 13 tahun yang lalu peletakan batu pertama sampai 3 tahun yang lalu tidak ada apa-apa. Sampai akhirnya kita selesaikan, barulah Pangandaran punya pelabuhan. Jadi kita sayang Pak Jokowi tidak? Kira-kira seperti itu Pak. Penghargaan dari masyarakat luar biasa. Saya melaporkan kemarin juga jemput Bapak ke Parigi, semua penuh sepanjang jalan. Walaupun hujan semua nunggu Bapak. Namun sekarang, semua itu hanya kenangan manis yang mungkin tak akan terulang kembali. Susi tak lagi dipilih Jokowi. Tidak ada lagi nama Susi Pujiastuti dalam jajaran Menteri era Jokowi Ma'ruf Amin. Padahal bisa dibilang Susi cukup berjasa dalam mengkampanyekan nama Jokowi terutama untuk kaum milenial. Lambat laun Bu Susi pun ikut berubah. Kini dia cukup aktif mengkritik kebijakan menteri-menteri Jokowi yang baru lewat akun sosial media. Beberapa foto bukti pertemuan Bu Susi dengan pihak oposisi muncul di media sosial. Tapi di zaman sekarang, mau siapapun yang terlihat tidak pro atau kontra dengan sekeliling Jokowi, pasti dibabat habis oleh para bazar istana ya. Beberapa hari yang lalu, terutama di jagat sosial media Twitter, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti diserang para pendengung atau bazar di akun Twitter resmi miliknya @susipujiastuti. Usai mengajak unfollow akun Twitter Permadi Arya alias Abu Janda. Bukannya berdiam, mantan menteri yang nyentrik ini justru melawan serangan tersebut dengan banyulan via akun Twitternya. Serangan ini bermula ketika Susi secara langsung mengajak pengikutnya di Twitter untuk berhenti mengikuti atau mengunfollow akun Twitter Abu Janda, yang kadang juga disebut sebagai pemerhati atau pegiat sosial media. Seruan itu dilakukan wanita yang dekat dan dirindukan oleh rakyat itu lantaran menurutnya Abu Janda mestinya nggak usah memberikan cuitan bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan. Tak berselang lama, akun Twitter Susi pun diberondong habis-habisan oleh akun warganet yang membela Abu Janda. Mereka tak terima dengan pernyataan Susi terkait Abu Janda.
Bahkan berbagai fotonya disebar ketika melakukan swafoto dengan beberapa tokoh yang berlawanan dengan pemerintahan Joko Widodo. Lantas muncullah sebutan Kadrunwati bagi wanita yang terkenal dengan kata tenggelamkan tersebut. Perseteruannya gak berhenti begitu aja. Kini perempuan itu diseret sebagai pengkhianat Jokowi. Tak sedikit yang menyebut alasan Susi tak lagi jadi menteri lantaran berlawanan dengan Jokowi. Padahal kalau kita perhatikan sepak terjang ketika ia menjabat, justru banyak didukung oleh rakyat dan ia pun mendapat julukan Ratu Pantai Selatan. Yang artinya dengan kehadiran Susi di Kementerian Indonesia, ia bisa melindungi laut dan kekayaan di dalamnya. Hal ini kemudian membuat Febri Diansyah, mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, mengaku heran dalam beberapa hari terakhir nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti jadi pembicaraan di sosial media Twitter. Beberapa hari ini gak terlalu perhatikan Twitter, tapi ada satu hal yang sering muncul dan bikin jadi pengen tahu sih. Kenapa Bu Ed Susi Pujiastuti seperti diserang di medsos oleh berbagai pihak akhir-akhir ini ya? Kata Febri dikutip fajar.co.id di akun Twitternya Rabu 3 Februari 2021. Pertanyaan Febri itu lantas dijawab Susi Pujiastuti. Susi menyebutkan awal mula dirinya diserang oleh akun-akun buzzer yang cenderung memihak kepada pemerintah. Setelah mengajak netizen menghapus pertemanan atau unfollow salah satu akun pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda. Tak hanya merembes ke soal cebong dan kadrun, masalah internal perusahaan hingga sangkut paut ketika menjabat menteri ikut menjadi bahan para netizen yang menyerangnya di medsos Twitter. Salah satunya dari Dewi Tanjung yang merupakan politisi PDIP. Dewi Tanjung diketahui mengkritik kebijakan Susi Pujiastuti selama menjabat sebagai Menteri di Kelautan dan Perikanan. Menurut Dewi Tanjung, kebijakan Susi Pujiastuti telah merugikan nelayan. Hal itu membuat dirinya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menanggapi hal tersebut, Susi Pujiastuti memberikan jawaban telak atas kritikan yang dilontarkan Dewi Tanjung terhadapnya. Lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, wanita asal Pangandaran itu memberikan jawaban singkat atas kritikan Dewi Tanjung tersebut. Ada yang kenal? Tulis Susi Pujiastuti Selasa 2 Februari 2021. Menanggapi hal itu, Dewi Tanjung mengatakan Susi Pujiastuti tidak perlu merasa terganggu dengan dirinya apabila selama ini tulus membela rakyat. Pasalnya, kata Dewi Tanjung, dia bukanlah menteri, hanya seorang caleg yang tidak berhasil. Dewi Tanjung kemudian menambahkan kalimat yang seolah menyindir Susi Pujiastuti sakit hati lantaran tidak mendapat lagi jatah dalam pemerintah. Tapi, saya bukan orang yang mudah sakit hati karena tidak mendapatkan jabatan. Bagi saya, kedamaian dan keutuhan negara di atas segalanya. Tandas Dewi Tanjung. Tak sampai di situ guys. Pada cuitan selanjutnya, menyindir perempuan dijuluki sebagai menteri yang rendah hati, menurut politisi PDIP dinilai mempunyai kepentingan untuk mencari untung. Selain itu menurutnya, di era kepemimpinan Susi Pujiastuti sebagai menteri pada periode pertama Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan yang merugikan nelayan. Dewi Tanjung juga menyarankan kepada Susi Pujiastuti pada cuitan selanjutnya yang menampilkan foto Susi Pujiastuti sedang memegang bendera merah putih di laut, agar berterima kasih kepada orang yang pernah mengangkat derajatnya, Presiden Joko Widodo. Sebab kata politisi PDIP itu, dulu mana ada yang kenal sosok Susi Pujiastuti. Padahal Bu Dewi Tanjung, latar belakang dari Ibu Susi itu pengusaha yang bergerak di bidang ekspor hasil perikanan dan di bidang penerbangan. Maka dari itu tidak aneh ketika ia menyerukan untuk menenggelamkan kapal yang berniat untuk mencuri di dalam zona teritorial Indonesia. Karena ia setulus hati menjaga dan juga merasakan bagaimana menyebalkannya para pencuri bagi pemilik resmi kelautan Indonesia. Tapi keterangan seperti itu kayaknya nggak akan cukup dan mampu meredakan amarah yang kadung tersulut. Buktinya sosok politisi PDIP yang gagal caleg tersebut memberikan komentar pedas baru. Tak tanggung-tanggung, melalui akun Twitternya, ia mengatakan bisa menenggelamkan seorang Susi Pujiastuti. Dia mengatakan itu karena menurutnya ia tidak punya dosa kepada rakyat kecil. Sementara Susi Pujiastuti menurutnya memiliki dosa dan merugikan rakyat kecil, terutama nelayan. Wah, sangat mengerikan ya kalau yang disebutkan oleh Dewi Tanjung bisa jadi kenyataan.
Susi Pujiastuti yang mengetahui cuitan akun dari Dewi Tanjung tak memberikan tanggapan yang diinginkan oleh politisi PDIP sekaligus caleg gagal. Ia hanya memberikan tanggapan melalui emoji, barangkali sebagai bentuk angin lalu dan tidak terlalu penting-penting amat. Memang pada hari-hari tak menentu, segala bentuk tindakan yang mengoreksi dianggap mengkhianati. Segala tindakan yang berniat baik selalu dipandang buruk, dan sebagian waktu kita habis di dunia digital. Dengan demikian, komentar dan informasi begitu cepat tersaji di hadapan kita. Salah satunya komentar dan saling balas antara politisi PDIP, Dewi Tanjung dan mantan Menteri Kelautan, Susi Pujiastuti yang semula dari perseteruan Abu Janda, kini merembet kepada masa kepemimpinannya ketika masih menjabat sebagai Menteri Kelautan. Bahkan, karena saking ramainya di sosmed Twitter, sekelas Profesor Ail Herianto ikut menimpali tweet dari pemilik akun Twitter @susipujiastuti. Ketika bertanya, ada yang kenal? Atas sambaran tweet dari Dewi Tanjung. Saran saya, letakkan sampah di tempatnya, Bu, kata Ariel Herianto dalam akun Twitternya @ariel_herianto Rabu 3 Februari 2021. Komentar itu ia cuitkan dengan santai. Diketahui Ariel Herianto merupakan sosiolog berkebangsaan Indonesia yang sempat menjadi dosen di UKSW Salatiga sebelum akhirnya ia tercatat sebagai salah satu guru besar di School of Culture, History and Language di Australian National University Australia. Setelah ini, apa yang akan tersaji ya di sosmed kita? Apakah Susi Pujiastuti akan tetap membalasnya daripada mendiamkan? Atau memberi panggung pada Dewi Tanjung? Ataukah justru Susi Pujiastuti akan membeberkan informasi yang dituduhkan padanya? Tapi yang pasti melalui video ini, kita harus semakin bijak menggunakan sosial media. Tidak gampang memberikan perhatian pada hal-hal yang tak seharusnya, dan juga tidak mudah menuduh seseorang yang berbeda karena pandangan politiknya. Karena hal-hal seperti dalam video ini akan segera berakhir loh. Mengingat ramainya di sosial media, belum tentu di dunia sehari-hari seramai dan sepeduli itu. Belum lagi hal tersebut juga dipengaruhi oleh situasi perpolitikan yang kendati masih jauh dari 2024. Namun, intensitas dan suasananya sudah mulai terasa ya. Sekian video dari kami. Apabila kalian suka dengan konten kami, tolong klik like dan subscribe. Juga sebarkan link video ini kepada teman-teman kalian. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.